Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dahulu ya atas kehadiran semuanya yang sudah menyempatkan waktu, terutama untuk warga-warga peserta yang sudah hadir. Kami dari kelompok 4 akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang persalinan sungsang. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai host, bisa dibilang juga moderator. Kemudian ada teman-teman saya, Mas Dein, selaku pemateri. Bisa say hi, Mas Dein. Bisa dengar suara saya? Ya, itu Mas Dein. Kemudian ada Mbak Nur Halida sebagai warga atau peserta. Say hi, Mbak. Terus ada Kakak Ina juga sebagai warga peserta juga. Halo. Hai, Kakak. Baik, bisa langsung kita mulai saja ya. Untuk pemateri saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Waktu 10 menit aja cukup ya mungkin. Untuk Mas Dein dipersilahkan. Ya. Silakan Kakak. Oke, terima kasih buat moderator. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang persalinan sungsang. Nah, sebelumnya ibu-ibu sudah tahu apa itu persalinan sungsang? Sudah. Nah, kalau ada yang sudah tahu, ada yang belum. Ada yang sudah tahu. Ya. Nah, next. Ya, apa itu letak sungsang? Nah, letak sungsang adalah janin yang letaknya memanjang, biasanya memanjang, terus ada yang membujur dalam rahim yang kepala berada di bawah fundus atau bokong yang berada di bawah. Itu menurut ini tahun 2017. Nah, letak sungsang merupakan keadaan di mana janin terletak memanjang dengan kepada fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah kafung uteri. Jadi seperti yang gambar kecil di samping itu, jadi itu ada rahim di bawah, itu bokongnya itu menghadap ke keluarnya jalannya bayi. Jadi itu namanya letak sungsang. Jadi ada yang bokongnya ke bawah, ada yang punggungnya ke bawah, ada yang samping ke bawah. Nah, itu yang dikatakan sungsang ya. Nah, next, Mbak. Selanjutnya, terus untuk etiologinya, kenapa sih bisa sampai terjadinya letak sungsang? Nah, pertama itu karena bobot atau janin yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan janin itu bergerak bebas. Terus rahim yang sangat elastis membuat janinnya berpeluang besar atau berputar hingga minggu ke-37 dan seterusnya. Kembar, endokondom, dan hidrosefalus, plasenta, porfiria, dan panggul sempit. Ya, jadi biasanya yang menyebabkan letak sungsang ini karena relatifnya rendah dari beratnya janin, terus disebabkannya karena punggul sempit itu juga dapat menyebabkan perputaran rotasi daripada bayi itu menyebabkan presentasi punggung, bisa presentasi bokong, dan tidak menyebabkan presentasi kepala yang menuju jalannya rahim. Jadi biasanya disebabkan karena beratnya bayi yang kurang, terus paling seringnya itu panggulnya sempit, jadi tidak sampai pemutaran bayi itu sampai kepala, presentasi kepala. Jadi penyebabnya itu. Jadi selanjutnya untuk klasifikasi daripada persalinan sungsang ini biasanya itu letak bokong murni atau Fringbridge adalah letak bokong dengan kedua tungkai terangkat ke atas, ya, kedua tungkainya terangkat ke atas. Terus yang kedua itu letak sungsang sempurna, yaitu letak bokong di mana kaki ada di samping bokong, ya, kaki di atas samping bokong. Terus letak sungsang tidak sempurna adalah di mana selain bokong, bagian yang terendah juga kaki atau lutut terdiri dari kedua kaki, letak kaki sempurna, satu kaki, letak kaki tidak sempurna, kedua lutut, letak lutut sempurna, atau satu lutut tidak sempurna. Next, seperti gambar ini. Next,
Next, Mbak. Ya, jadi ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi seharusnya bayi yang normal atau tidak terjadi letaknya sungsang, itu kepalanya itu langsung menuju ke jalannya keluarnya rahim ya, gambar yang tadi. Nah, keluarnya rahim. Nah, ketika kalau terjadi seperti yang ini, bokongnya ke bawah, ini namanya apa? Posisi bayi sungsang. Ya, biasanya ke bawah begini berarti dikatakan sungsang atau tidak normal. Jadi harusnya yang normal itu dalam persalinan itu seperti gambar yang di sebelah, yang tulisannya posisi normal. Nah, yang di sebelah ini yang dikatakan sungsang atau tidak normal. Nah, biasanya kalau sudah terjadi hal begini, ada dua hal yang akan kita laksanakan dalam pelaksanaan persalinan. Yang pertama persalinan bokong. Nah, persalinan bokong yang kita laksanakan itu kecuali sudah pembukaan lengkap dan ketubuh pecahannya sudah dilaksanakan, dan itu tidak dianjurkan. Dan yang dianjurkan adalah dilakukan yang namanya operasi sesar atau yang ini langsung, jadi dilakukan operasi secara langsung ya. Mungkin bisa dimengerti itu posisi normal dan tidak normal. Lanjut, Mbak. Nah, manifestasinya ya, pergerakan anak teraba oleh ibu di bagian perut bawah, di bawah pusat, dan ibu sering merasa benda keras, kepala mendesak, tulang hingga pada saat dipalpasi akan teraba bagian keras, bundar dan melenting pada fundus uteri. Punggung anak dapat diraba pada salah satu sisi perut dan bagian kecil pada pihak yang berlawanan. Di atas simfis teraba bagian yang kurang bundar dan lunak. Baik jantung terdengar pada punggung anak setinggi pusat. Ya, jadi pada saat manifestasi klinik di sini, Mbak masih manifestasi klinik. Nah, di sini nanti ada pemeriksaan namanya pemeriksaan fundus, itu menggunakan jari. Jadi nanti disatukan terus diraba. Ya, di sini nanti disatukan perutnya, nanti diraba. Terus ada menggunakan namanya kom atau pendengaran lewat belakang, nanti diraba, nanti sudah diperiksa nanti melalui USG atau tidak, pemeriksaan lewat secara palpasi atau manual, itu didengar dan menggunakan jari itu meraba. Kalau misalnya dipegang bagian sisi kiri teraba keras, itu berarti tulang belakang, berarti itu menunjukkan presentasi kepala. Tapi kalau dipegang lunak berarti bisa terjadi kelainan atau sungsang seperti di atas. Nah, next, Mbak. Nah, ini kenapa bisa ketika terjadi letak sungsang, itu ada beberapa hal yang akan dilakukan. Ya, kita akan melakukan namanya post operasi. Nah, di operasi ini kita akan melaksanakan operasi ya. Nah, di sini kita akan melakukan, jadi cuma jalan satu-satunya keluar dalam persalinan sungsang adalah melalui operasi sesio sesare atau melalui operasi. Jadi tidak ada diperhitungkan untuk persalinan normal seperti yang lain. Tetapi ketika terjadi letak sungsang, sesuatu yang akan dianjurkan adalah pastinya melalui operasi sesio sesar atau operasi sesar yang biasa kita kenal. Ya, mungkin begitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu dikembalikan kepada moderator untuk berikan peserta untuk menanyakan. Baik, terima kasih ya untuk Mas Din yang sudah mau menyampaikan materi. Baik, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Apakah dari materi yang sudah dipaparkan oleh Mas Din, Mbak Nur Halida atau Kakak Ina sudah paham dan mengerti, dan apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana, Kakak? Kalau saya jelas sih, Mbak. Jelas, Mbak. Kakak Ina, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas. Jelas, Mbak. Sudah jelas semua, jadi nggak ada pertanyaan dong. Jelas, Mbak. Jelas, Mbak, jelas. Baik, berarti materinya ini udah cukup baik ya Mas Din untuk menyampaikannya. Kalau begitu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, berarti diakhiri saja ya? Atau saya yang tanya balik nih, biar sudah pahamnya sampai di mana? Iya, bisa Mas Din. Atau saya yang tanya balik aja ya? Iya, silakan kasih pertanyaan ke warga-warga untuk menguji benar-benar paham nggak? Gitu.
Oke, mungkin satu pertanyaan saja ya Bapak Ibu sekalian. Oke, satu pertanyaan saja. Apa itu persalinan atau letak sungsang menurut Bapak Ibu? Halo. Mohon nanti ibu-ibunya kalau mau menjawab sambil sebutkan namanya ya. Saya mau jawab, Mbak. Boleh saya jawab? Ya, silakan Kakak Ina, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Tadi yang dijelaskan itu maksud dari letak sungsang yang sudah dijelaskan tadi, yaitu posisi kepalanya itu di bagian atas, sedangkan kakinya itu di bagian bawah, mulut rahim. Jadi kayak posisinya itu memanjang begitu. Bagaimana Kakak Den? Jawaban dari benar sekali Mbak. Oke, baik. Berarti benar-benar udah paham ya Kakak Ina Benar ya. sekali Mbak Ina. Berarti sudah letak paham semua ya? sungsang. Jawab. Benar ya? Oke. Terima kasih Kakak Ina. Nah, Oke, saya rasa cukup, mungkin sudah paham semua. Mungkin bisa ditutup. Baik, kalau begitu saya simpulkan sedikit ya. Jadi persalinan sungsang ini dari materi yang sudah dipaparkan itu bisa dibilang suatu keadaan di mana janin itu memanjang dan terletak gini, kepalanya itu posisinya berada di fundus uteri atau bagian bawah kebalik gitu. Kemudian klasifikasinya itu ada 3. Itu ada letak bokong murni. Yang pertama persalinan sungsang yang sungsang sempurna, kemudian letak sungsang tidak sempurna. Jadi itu saja yang saya simpulkan. Baik, terima kasih untuk waktunya ya, Kakak Ina, Kakak Nurhalida juga, dan juga Mas Den selaku pemateri yang sudah bagus sekali menyampaikan materinya. Saya akhiri penyuluhan kesehatan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.